Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Bapak Ibu sekalian, peserta video conference koordinasi mutu dalam rangka sosialisasi program kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT Era Jaya Swasembada yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat serta nikmatnya kita bisa berjumpa secara online, yang mana pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK untuk memfasilitasi kerjasama antara dunia usaha, dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini nanti akan ada paparan dari PT Era Jaya Swasembada yang tentunya akan menyampaikan program apa yang bisa diambil dan bisa dimanfaatkan oleh SMK dalam konteks untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMK. Bapak Ibu sekalian, kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT Era Jaya Swasembada sebenarnya sudah dimulai dari tahun lalu, di tahun 2018, tepatnya tanggal 16 Agustus tahun 2018, ada penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT Era Jaya Swasembada tentang peningkatan kompetensi SMK bidang bisnis dan manajemen, di mana di dalam nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak ada ruang lingkup yang nanti akan menjadi bidang garapan kerjasama antara kedua belah pihak. Yang pertama kaitannya dengan penyelarasan kurikulum. Bapak Ibu sekalian barangkali nanti akan bisa mendengarkan informasi dari PT Era Jaya. Sekilas saya memperkenalkan PT Era Jaya. Kalau Bapak Ibu disebutkan Era Jaya Swasembada barangkali belum ada gambaran ini perusahaan apa gitu ya. Namun ketika nanti saya menyebutkan Erafone gitu ya, Erafone barangkali Bapak Ibu sudah mendapatkan paling tidak sedikit gambaran. Namun nanti informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh bapak-bapak dari PT Era Jaya Swasembada. Yang pertama, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan update kaitannya dengan profil kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh PT Era Jaya kaitannya dengan lingkup bisnis yang dilakukan oleh PT Era Jaya Swasembada, dan ini tentunya akan memperkaya formulasi kurikulum yang ada di SMK, Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya sedang di Bandar Lampung. Ini saya mohon maaf kepada bapak-bapak dari Era Jaya yang saat ini di kantor kami. Mohon maaf karena ada kegiatan bersamaan, saya harus hadir di Lampung sehingga saya merepotkan SMK Negeri 5 Bandar Lampung untuk menyiapkan fasilitas bisa video conference dari SMK 5 Bandar Lampung. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang hadir di SMK Negeri 5 Bandar Lampung, di belakang saya dan di samping kanan kiri saya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung. Barangkali kita bisa menyapa kawan-kawan SMK dari daerah lain. Mohon kita goyangkan tangan Bapak Ibu sekalian. Ini kami dari Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian, selain tentunya nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi mengenai profil kebutuhan kompetensi calon tenaga kerja yang nantinya bisa berkarir di Era Jaya Swasembada. Tentunya nanti ketika kita sudah bisa memformulasikan kebutuhan itu perlu upaya bersama, karena ini sudah menjadi komitmen dari kedua belah pihak bahwa SMK yang orientasinya untuk menyiapkan lulusannya terutama untuk bekerja, di sisi lain juga Era Jaya Swasembada punya kebutuhan kaitannya dengan pemenuhan SDM. Tentunya ini adalah dua sisi yang perlu dihubungkan.
Kalau tadi sudah berbicara mengenai kebutuhan melalui konteks penyelarasan kurikulum, tentunya nanti kita juga akan berbicara bahwa bagaimana bisa menyampaikan atau bahasa kerennya mendeliver apa kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri itu kepada para siswa. Nah, pertanyaan berikutnya tentunya adalah apakah untuk menyampaikan konten tadi Bapak Ibu guru bisa atau tidak gitu ya. Apakah tuntutan kompetensi yang memang di situ belum ada di dalam struktur kurikulum kita, ataukah perlu penajaman dari kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum kita, sekiranya nanti Bapak Ibu guru belum memiliki kompetensi itu, tentunya nanti perlu upaya bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, dan ini sudah menjadi bagian dari komitmen antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Era Jaya. Kemudian setelah itu tentunya menjadi salah satu pilar bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi adik-adik kita atau anak-anak kita, siswa dan siswi SMK, adalah bagaimana nanti kita bisa merancang secara bersama-sama program praktek kerja lapangan yang terstruktur. Nah, Era Jaya memiliki jaringan yang sangat luas dari seluruh wilayah di Republik ini. Nanti lebih detail Pak Jimmy barangkali bisa menyampaikan. Nah, tentunya kolaborasi dengan SMK di masing-masing wilayah ini menjadi satu nilai tambah karena SMK ada di mana saja Pak Jimmy. Jadi tentunya kolaborasi antara mungkin toko atau outlet Era Jaya dengan SMK di masing-masing wilayah ini adalah satu nilai tambah yang tentunya kami berharap bisa memberikan benefit bagi Era Jaya, dan tentunya kami dari dunia pendidikan juga memperoleh benefit kaitannya dengan pengembangan kompetensi para siswa. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam kerjasama antara Kemendikbud dengan Era Jaya ada program sertifikasi kompetensi bagi guru dan siswa. Kemudian ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian, poin berikutnya adalah penyerapan lulusan. Tentunya ketika kita berbicara konteks bagaimana kualitas dari output dari SMK, dalam hal ini adalah lulusan yang kompeten, maka kita harus berpikir lulusan yang kompeten itu akan bekerja di mana. Dan ini alhamdulillah Era Jaya memberikan kesempatan, tentunya ini dalam satu paket program yang artinya nanti saling terhubung satu dengan yang lain. Tentunya ketika nanti program ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten sesuai dengan profil atau requirement yang ditetapkan oleh Era Jaya, nanti akan ada kesempatan bagi para lulusan SMK untuk berkarir di Era Jaya. Kemudian lingkup berikutnya kaitannya dengan penyediaan database informasi SMK. Ini tentunya sebagaimana saya sampaikan tadi, Era Jaya punya area yang selama ini menjadi target dari bisnis Era Jaya. Nah, tentunya database informasi SMK ini juga nanti menjadi bagian yang mendapatkan perhatian dari kedua belah pihak untuk memastikan terjadinya link atau ketersambungan antara SMK dengan lini bisnis yang ada di Era Jaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nanti juga ada program corporate social responsibility dari Era Jaya yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di SMK. Tentunya kami berharap ya corporate social responsibility-nya lebih ke arah bagaimana kita bersama-sama merancang satu program untuk peningkatan kompetensi lulusan SMK. Nah, dari nota kesepahaman yang sudah ditandatangani dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama yang merupakan itu adalah tataran implementatif dari nota kesepahaman yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, barangkali itu sebagai pengantar dari kegiatan video conference ini, karena nanti secara teknis mengenai program ini, kemudian strategi bagaimana program ini akan dilaksanakan, berikut dengan timeline yang akan menjadi acuan bagi para pihak untuk implementasi program ini, nanti akan
sampaikan oleh bapak-bapak dari Era Jaya Swasembada. Jadi untuk kesempatan berikutnya barangkali saya sampaikan kepada tim dari Era Jaya. Namun mohon perkenan nanti sebelum memulai paparan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Jimmy, Pak Teguh, dan Pak Dadang. Meskipun sudah terkenal Pak, jadi kami sudah buatkan leaflet yang ada foto Pak Jimmy, kemudian Pak Dadang, dan tentunya foto saya gitu ya. Itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Artinya sudah terkenal Pak. Namun untuk lebih membuat Bapak terkenal, mohon memperkenalkan diri Pak, supaya nanti kawan-kawan SMK bisa lebih interaktif untuk berkomunikasi dengan Bapak-Bapak kaitannya dengan implementasi program yang akan kita lakukan bersama. Terus terang kami sampaikan bahwa dukungan dari dunia usaha, dunia industri untuk SMK bidang bisnis dan manajemen ini belum terlalu banyak Pak Jimmy. Makanya kami sangat menyambut baik inisiasi dari Era Jaya untuk bekerja sama dengan SMK-SMK bidang bisnis manajemen. Karena SMK bidang bisnis manajemen ini adalah SMK dengan jumlah siswa terbanyak ketiga, Pak, untuk SMK. Yang pertama adalah teknologi rekayasa, yang kedua adalah untuk TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah bidang bisnis dan manajemen dengan total jumlah siswa lebih dari 1 juta siswa. Barangkali kesempatan selanjutnya kami sampaikan ke Pak Jimmy yang saat ini sedang ada di kantor saya, gitu ya, di kantor kami di Direktorat Pembinaan SMK. Mohon maaf sekali lagi Pak Jimmy, saya tidak bisa membersamai dari kantor kami membersamai Bapak dari Bandar Lampung. Kami persilahkan sepenuhnya kesempatan ini kepada Pak Jimmy dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Saryadi. Bukan bermaksud untuk kudeta lokasi, Pak. Kami senang dan bangga bisa bekerja sama dengan Kemendikbud dan nantinya juga akan diteruskan dengan bekerja sama dengan SMK-SMK yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu kepada pembicara yang ada di sini. Di tengah-tengah saya, Pak Jimmy Parangin-Angin, selaku Direktur HR, Legal, dan CSR PT Era Jaya Tbk. Silakan Pak Jimmy. Kemudian yang di pojok, Pak Teguh Yoga Raksa. Beliau sebagai Head of Digital Learning dan People Development. Jadi semua pembicaraan yang ada di Era Jaya ataupun yang berbau digital, Pak Teguh yang menghandle. Ya, salam kenal Pak. Bapak Ibu semua. Last but not least, saya Dadang Sudibyo. Saya di HR Operation-nya Pak, yang membantu Pak Jimmy juga. Jadi itu perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya pemaparan akan dimulai dari Pak Jimmy. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Jimmy. Ya, makasih Pak Dadang. Selamat pagi Pak Saryadi, Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak guru di mana juga berada. Senang sekali kami dari Era Jaya bisa berada pada pagi hari ini di ruang Pak Saryadi. Sekali lagi nih, bukan kudeta gitu. Saya mungkin akan perkenalkan secara singkat aja dulu apa sebenarnya atau siapa sebenarnya Era Jaya. Ya, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang terhormat semua yang berada saat ini, yang sama-sama kita di video conference ini. Saya tidak akan panjang-panjang, cuma sekilas saja terkait dengan Era Jaya. Jadi Era Jaya, seperti Pak Saryadi tadi katakan, sebenarnya memang sudah berada, atau kita sudah
ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Outlet kita sekarang sekitar 775, ya di kota-kota besar kita sudah ada, dan sekarang kita juga sudah mulai masuk ke tier 2, tier 3, jadi kabupaten gitu juga kita sudah mulai masuk. Jadi itulah Era Jaya, kita juga ada distribusi, ya, dan kita juga kerjasama dengan pihak-pihak yang lain sekitar 53.000, ya, 53.000 pihak-pihak yang terkonek dengan Era Jaya. Nah, apa sih sebenarnya produk atau kalau kita tadi katakan tentang retail atau distribusi itu yang kita saat ini adakan? Produk-produk kita sebenarnya berhubungan dengan handphone, ya. Dengan handphone, kita juga dengan Apple jualan tentang terkait dengan komputer. Begitu juga kita sekarang sudah jual yang terkait dengan peralatan-peralatan hidup lifestyle gitu ya, kata orang sekarang. Juga terkait dengan aksesoris, kita juga terkait dengan pulsa dan sebagainya. Jadi itulah Era Jaya. Kita juga mungkin belakangan ini juga sudah mulai masuk ke produk-produk yang terkait dengan medical. Ya. Nah, toko-toko kita, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pergi ke kota-kota atau daerah yang ada di wilayah Bapak Ibu, ini dia gambarnya ya, Erafone, ya, Urban Republic, iBox, ya, ini dia toko-toko kita. Ya. Yang tadi saya katakan sekitar 700-an tadi itu, ini dia toko-toko kita. 19 akan nambah. Ya, dan rencananya sebenarnya tahun 2019 ini kita akan nambah sekitar 300-an outlet lagi ya di tier 2, tier 3. Jadi itu sebabnya kenapa tadi Pak Sarya katakan sebenarnya memang kita juga akan selalu butuh tenaga kerja. Tenaga kerja di Era Jaya. Sebagai gambaran mungkin saat ini kita setiap bulan itu rekrut sekitar berapa? Pak Dadang? 400 sampai 500. Sekitar 400-an atau 500-an orang gitu setiap bulan. Nah, saya mungkin tidak akan mengulangi apa yang tadi Pak Saryadi sudah jelaskan, MOU kerjasama antara Era Jaya dengan Kemendikbud ya. Jadi penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi dan sebagainya. Karena bagi kita sebenarnya yang penting nanti adalah bagaimana kita sama-sama mengimplementasikan ini. Karena terus terang kami Era Jaya sebenarnya masih baru sekali masuk ke bidang yang seperti ini. Jadi betul-betul nanti sangat membutuhkan dukungan, support dari terutama dari Pak Saryadi dan tim juga dan juga dengan Bapak Ibu semua yang di masing-masing SMK. Karena tanpa itu mungkin kita juga bisa jadi tidak akan bisa menghasilkan yang maksimal. Jadi mohon nanti supportnya, sarannya ke kita sehingga semakin lama nanti kerjasama ini boleh semakin bermanfaat buat SMK dan juga nanti juga, tentunya buat Era Jaya. Ya, ini dia kerjasama yang akan kita lakukan dan juga mungkin sebagai pengantar dari saya. Jadi sekali lagi kita akan mencoba untuk kerjasama. Tadi juga dikatakan program CSR, sebenarnya juga nanti itu kita akan diskusikan secara bersama-sama lebih lanjut lagi model-model seperti apa yang akan kita lakukan sebenarnya pada masa-masa yang akan datang sehingga program ini bisa bermanfaat buat siswa SMK, begitu juga nanti dengan Bapak Ibu guru sekalian. Terus terang Era Jaya tidak bermaksud untuk membebani lagi misalnya seperti Bapak Ibu guru semua, tetapi sebenarnya nanti yang terpenting adalah kita menghasilkan manfaat yang sama-sama demi perkembangan SMK pada masa-masa yang akan datang. Mungkin selanjutnya nanti Pak Teguh akan jelaskan apa sih sebenarnya saat ini yang sudah kita lakukan sampai tahapan ini, yang nantinya seperti saya katakan tadi mungkin butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Silakan Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Jimmy, Pak Dadang. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Saryadi dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya mungkin akan membahas lebih details timeline kerjasama dan masih ini tentunya tidak fix ya. Jadi dalam perjalanan kita juga bisa dapat feedback dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengoptimalkan program yang kita jalankan. Kalau di flashback 2018 kita sudah melakukan beberapa hal, termasuk kita pernah diskusi mengenai kurikulum gitu ya, penjelasan kurikulum. Kemudian kita juga dapat feedback apa sih yang sebetulnya standar kurikulum SMK terkait dengan retail dan marketing management gitu. Kemudian kita coba simulasikan sebetulnya apa sih hal yang dibutuhkan selain tataran pengetahuan
tapi practical knowledge, pengetahuan untuk praktis yang bisa dijalankan, khususnya yang kami berpengalaman di retail dan distribusi. Jadi kami coba mengusulkan beberapa inisiatif yang kita bisa lakukan untuk menjawab atau mengoptimalisasikan kerjasama yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, ini kira-kira gambaran timeline 2019 seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Jadi hari ini April kita berencana melakukan sosialisasi gitu ya, koordinasi dengan semua SMK. Kemudian nanti kita juga akan memperkenalkan salah satu platform pembelajaran yang kita bisa kapan saja, di mana saja anak-anak SMK gitu, Bapak Ibu sekalian sebagai guru bisa melakukan pembelajaran khususnya terkait dengan pengetahuan praktis yang bisa dijalankan selain pengetahuan yang pembelajaran yang dilakukan di kelas. Ya, nanti kita akan sebetulnya rencananya akan kita lakukan go live di bulan Mei, namanya EMIL, jadi Era Jaya Micro Learning gitu. Ini hanya platform pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang khusus kita dedikasikan, Era Jaya dedikasikan untuk menjadi pembelajaran platform pembelajaran untuk anak-anak SMK dan guru juga, menjawab tadi MOU sebelumnya. Kita juga rencana akan melakukan workshop di Jakarta untuk hal ini. Nah, kemudian selain itu di bulan Juni, karena seperti Pak Jimmy sampaikan, pada tahun ini kita berencana melakukan ekspansi banyak di tier 2, tier 3, jadi tataran kabupaten, kecamatan yang mungkin di sana ada SMK yang kita bisa kerjasama untuk memastikan bahwa lulusan SMK siap gitu ya, bisa bekerja di tempat kami khususnya, ataupun meningkatkan kompetensi mereka untuk siap bekerja. Nah, ini kita akan coba open recruitment di beberapa area di bulan Juni gitu ya. Kemudian di bulan Juli juga ada inisiatif untuk sertifikasi khususnya terkait dengan pengetahuan praktis yang dibutuhkan di industri khususnya di retail dan distribusi. Ini juga selain tatap muka seperti saya sampaikan, kita juga punya aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan. Pada bulan Agustus kita rencana di beberapa area, tentunya ini masih bisa diskusi di beberapa area yang kita bisa sampaikan. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan juga bisa ya Pak ya, sesuai dengan mungkin ada feedback dari Bapak Ibu di daerah sini sesuai dengan pengembangan daerah kita gitu ya di area. Terakhir kita juga akan membuka kesempatan PKL khususnya untuk kelas 11 gitu ya di beberapa area. Kita akan melakukan workshop kedua di beberapa area. Ini disebutkan di Bali targetednya, tapi mungkin bisa aja berubah sesuai dengan kebutuhan. Dan di November tadi disampaikan ada program mengenai CSR, mungkin juga bisa kerjasama untuk beberapa di satu area yang di situ bisa kita jadikan salah satu tempat pembelajaran khususnya terkait dengan retail dan sesuai dengan model bisnis yang kita jalankan. Itu kira-kira rencananya 2019. Tentu ini kami juga membuka masukan dari Bapak Ibu sekalian, tidak fix begini ya Pak Jimmy ya, bisa aja berubah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing area. Ini saya mau sampaikan beberapa yang sudah kita lakukan. Jadi kemarin kita sudah melakukan workshop di Jakarta, perwakilan dari guru SMK gitu, dan kita memang fokus ke kompetensi keahlian, dan khususnya ini tentunya Era Jaya yang punya pengalaman di bidang retail khususnya praktek pengetahuan praktis ingin mencoba mengkontribusi beberapa hal yang kita punya untuk bisa melengkapi pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak SMK di sekolah yang bisa secara praktis bisa dimanfaatkan di dunia industri. Mungkin itu yang sebelumnya disampaikan Pak Saryadi, kita punya link and match antara pengetahuan yang diajarkan di sekolah, kita tambahkan dengan keahlian dibutuhkan di industri, sehingga ketika lulus anak-anak SMK udah siap bekerja. Khususnya memang fokus di kami di industri, kadang-kadang secara pengetahuan bisa, tapi pengetahuan exposure atau beberapa hal teman-teman untuk berpengalaman di industri itu kurang gitu, sehingga nanti ada kita fasilitasi dengan program kerja lapangan. Nah, dari kompetensi keahlian ini, jadi penataan produk, bisnis online, bisnis retail, administrasi transaksi dan produk kreatif dan kewirausahaan, kita lakukan penyelarasan dengan apa yang dimiliki oleh Era Jaya. Jadi ini tambahan, jadi tidak mengubah kurikulum, tapi tambahan untuk memastikan bahwa pengetahuan dia bisa dimanfaatkan di industri.
Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, kita nanti mungkin secara detail kami akan jelaskan aplikasi yang akan yang bisa Bapak Ibu akses atau bisa di-download di App Store untuk bisa dimanfaatkan menjadi pembekalan bagi anak-anak SMK, termasuk kita bisa berkomunikasi kapan ada pembukaan toko, kemudian kapan bisa PKL di daerah mana saja. Jadi secara otomatis, secara langsung anak-anak SMK bisa melihat progres yang kita lakukan, termasuk progres mereka dalam pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan di industri. Mungkin saya jelaskan sedikit, kalau tadi materinya sebelah kiri, nah sebelah kanan itu yang kami sediakan. Kami namai Era Jaya Sales Academy, khususnya buat anak SMK. Jadi kalau penataan produk, sebetulnya kita ada materi di Era Jaya Sales Academy namanya merchandising. Nanti kami coba perlihatkan aplikasinya seperti apa, materinya ada kuis juga dan sebagainya. Ini sebetulnya inilah bagian dari awal proses rekrutmen sekarang yang saat ini ada untuk teman-teman lulusan SMK siap bekerja di tempat kami. Jadi kami sebetulnya kalau dari sisi prosedur rekrutmen kita punya 5 hari mereka digodok gitu ya. Kalau kami bilang kawah candra di muka untuk bisa training dengan materi-materi yang kami punya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisnis online juga akan mungkin nanti ke depannya seperti rencana disampaikan, kita akan berikan workshop atau seminar terkait dengan hal ini. Karena masukan-masukan dari kemarin diskusi dengan beberapa guru, sebetulnya yang paling penting adalah pengalaman mereka karena saya dia buka sebenarnya sudah datang ke SMK dan sudah kerjasama mungkin beberapa, tapi sebetulnya beberapa hal yang kurang, misalkan seperti guru sebelumnya disampaikan di workshop itu, misalkan search engine optimization yang seperti itu. Jadi experience mereka hal ini kita juga akan coba rencanakan workshop dan seminar. Yang kedua, pengolahan bisnis retail ini yang banyak mungkin kami punya di materi-materi di Era Jaya Sales Academy, khususnya buat kelas, kami bagi nanti ya kelas 11, kelas 12, dan kelas 10. Tapi tentunya ini adalah tidak fix ya, nanti kalau ada feedback juga bisa berubah ya Pak Jimmy ya, beberapa materinya. Yang administrasi transaksi kita juga punya service excellent gitu ya di aplikasi kami, dan beberapa nanti bisa kita lakukan secara offline. Yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan ini rencananya akan kita lakukan workshop atau seminar. Nah, ini diakomodasi di satu aplikasi namanya Emil, Era Micro Learning, di mana teman-teman dari anak-anak SMK atau guru bisa melihat pembelajaran yang dibutuhkan di dunia industri. Ada tambahan, Pak? Ya, jadi sebenarnya intinya adalah seperti Pak Teguh tadi katakan dan juga Pak Saryadi. Nah, Era Jaya itu kan sebenarnya butuh orang gitu ya, butuh orang. Nah, butuh karyawan, dan juga memang rata-rata kita ambil itu adalah lulusan-lulusan yang SLTA gitu loh. Nah, permasalahannya adalah karena kita di teknologi, kita itu butuh spesifikasi. Ada dia materi-materi yang terlebih dahulu harus dimiliki oleh orang yang kerja di kita sebelum mereka bisa masuk ke toko, karena menjelaskan teknologi ya, produk-produk kita teknologi. Nah, itu sebenarnya menjadi gap yang dikatakan oleh Pak Saryadi tadi. Nah, selama ini kita sebenarnya ketika nerima orang, maka orang itu harus daftar ke kita, terus kita seleksi di awal dengan kualifikasi yang ada, terus mereka harus training dulu, diseleksi juga melalui training tersebut, sehingga nanti yang lulus itu baru bisa masuk ke toko. Nah, sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah bagaimana menjembatani yang trainingnya tadi itu. Lebih dulu kita sudah kasih materi-materi yang terkait dengan yang dibutuhkan di toko tersebut. Yes. Jadi siswa selama dia masih sekolah juga sudah kita sebenarnya masukkan materi itu, sehingga nantinya ketika memang kualifikasinya bisa masuk ke Era Jaya, ada waktu yang tidak terbuang lagi. Mereka bisa sebenarnya tinggal langsung magang atau langsung bekerja. Langsung magang atau bisa bekerja. Sebenarnya itu dia intinya Bapak Ibu sekalian. Memang kesulitan kita adalah kita tidak mungkin keliling seluruh Indonesia, atau saat ini misalnya di Jawa. Maka kita jembatani bagaimana kalau kita buat aplikasi dulu gitu. Aplikasi yang nanti orang bisa baca di situ deh. Baca materinya seperti apa. Kalau ada pertanyaan bisa nanya gitu kan. Kalau mau ngelihat di mana magang bisa juga dilihat di situ. Kalau mau ngelihat daerah mana yang kita mau buka toko, bisa juga ngelihat di situ. Dan juga kita akan sertifikasi. Jadi murid belajar gitu ya. Murid belajar nanti dia ikut bisa jawab pertanyaan di situ, ketahuan sebenarnya pengetahuannya seperti apa, nanti dia disertifikasi. Seperti itu dia sebenarnya intinya Pak Saryadi dan Bapak Ibu guru semua.
yang saat ini kita bersama-sama di forum ini. Ya mungkin itu sekedar tambahan lah ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Jimmy atas tambahan. Intinya adalah kita memberikan pembekalan untuk siswa-siswa SMK untuk siap bekerja khususnya di tempat kita atau mungkin umumnya di dunia retail dan ya. distribusi. Karena pada umumnya sih secara umum sama kompetensi yang dibutuhkan. Ini mungkin gambaran apa itu tadi Pak Jimmy menyampaikan salah satu aplikasi yang teman-teman di SMK, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, bisa monitor dan seterusnya, namanya Emil. Tentu ini tidak berhubungan dengan Ridwan Kamil ya, ini cuma namanya aja agak mirip. Emil itu singkatan dari Era Jaya Micro Learning. Jadi aplikasi belajar yang dikembangkan melalui kerjasama Era Jaya dan Kemendikbud. Jadi khusus ini aplikasi yang didedikasikan untuk bagian dari MOU untuk bisa memastikan bahwa teman-teman SMK siap untuk bekerja. Kira-kira itu, ini gambarannya. Ini yang saya sampaikan sesuai dengan kurikulum SMK yang ada. Kita juga melengkapi kebutuhan-kebutuhan. Jadi kami sebetulnya melengkapi semua siswa SMK bisa belajar melalui aplikasi ini. Itu bisa akademi 10, 11 dan 12. Ini terkait dengan mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah ya. Sekarang demikian. Nah, ini tentunya masih itu yang kami awal setting seperti ini, tapi mungkin kalau ada masukan juga bisa kami tetap membuka masukan Pak Ibu sekalian sebetulnya pembelajaran yang efektif seperti apa. Semuanya tentunya terkait dengan tujuan pembelajaran masing-masing komponen tadi sesuai dengan kurikulum sebelumnya. Nah, di kami dibagi, jadi yang pertama lebih ke basic, intermediate, sama advance. Kemudian mungkin ini basic, sedang dan lanjutan. Kemudian kita juga menyediakan sertifikasi. Jadi karena kita seperti Pak Jimmy sampaikan, kita terkait dengan teknologi, kita juga memberikan pembekalan ke siswa dan guru terkait dengan apa sih basic hardware, software, ya network, dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal proses penjualan gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini terkait dengan service excellent gitu ya. Tadi ada beberapa penataan produk kita masukin ke merchandising. Kita punya beberapa contoh VMD gitu ya dan sebagainya sesuai dengan praktek-praktek yang biasa kita lakukan. Ini gambaran besarnya, tapi tentunya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan ke kami untuk bisa menyempurnakan proses pembelajaran yang kita sediakan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sekarang bisa akses, ini juga kita bisa langsung akses dari sisi webnya, atau yang nanti mungkin secara detail kita bisa sampaikan step by stepnya caranya, atau juga bisa hubungin kami ya Pak. Seperti tadi saya lihat Pak Dadang juga pagi-pagi gitu ya, ditelepon sama teman-teman dari SMK, Ibu Bapak Guru, bisa juga kita nanti saling mengupdate ini. Ini kira-kira alamat web base-nya. Jadi di web nanti ada, kita sudah kita definisikan atau kita grouping kode SMK ya, yang sudah ada. Nanti bisa komunikasi lah ya detailnya. Mungkin saya kasih gambaran umum dulu. Nah, ini contoh gambaran aplikasi di masing-masing maksudnya bisa diakses dari masing-masing SMK. Kira-kira apa sih yang ada di dalamnya itu? Pertama, menyediakan lapangan informasi ya, lapangan pekerjaan. Kemudian maksud saya itu terkait dengan beberapa kesempatan kerja di Era Jaya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan lulusan SMK untuk sesuai dengan kompetensi di dunia retail. Yang terakhir adalah kami berharap bahwa ini adalah salah satu solusi untuk teman-teman yang di area. Tapi tentunya ini kami harus memastikan bahwa infrastruktur yang ada di sana sesuai. Jadi artinya ketika mengakses pastinya terkoneksi dengan WiFi gitu ya, dan beberapa hal yang terkait dengan infrastruktur yang dibutuhkan. Ini elemen yang ada. Jadi nanti di Emil ada tadi akademi, ada terkait dengan guru, ada sertifikasi, ada proses hiring, ada juga magang. Karena kami yakin bahwa teman-teman di sekolah itu sekarang millennials, jadi ininya pun mungkin aplikasinya pun agak-agak gaya-gaya millennials gitu ya Pak Jimmy. Yeah. Karena mungkin salah satunya saya itu border antara kolonial dengan milenial. Gitu. Ya, kalau di
HP dia tampilannya Bisa begini nih. disoroti nggak Pak, Mas? Yang di banyak ini. Nah, Begini dia. aplikasi ya. Ya, aplikasi salah satu tampilan SMK. Ya. Betul. Ini mungkin penjelasan yang sebelumnya saya sampaikan, magang, hiring itu yang mungkin bisa di apa maksudnya PKL dan rekrutmen bisa dilihat di aplikasi yang kita siapkan. Ini kira-kira gambaran gimana sih siswa belajar gitu ya. Jadi kami juga memastikan bahwa proses pembelajarannya sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Jadi misalkan dari siswa, kemudian sesuai dengan kode sekolahnya, terus kemudian bisa registrasi, mengerjakan kurikulum yang tadi saya sampaikan ini sejalan dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian dia mau magang di mana? Karena kita juga memberikan informasi magangnya di mana saja. Tapi sebelum magang tentunya mereka harus bekali dengan pengetahuan yang disediakan di aplikasi ini. Yang terakhir adalah setelah selesai bisa juga nanti ketika di daerah itu butuh karyawan, mungkin bisa kita dan di database kita sudah ada, maka kita juga bisa langsung terkoneksi dan melakukan proses hiring. Kira-kira flow-nya demikian secara singkat. Dan terakhir ini beberapa yang mungkin perlu disampaikan juga bahwa ada hal-hal yang yang akan teman-teman siswa SMK atau para guru juga bisa dilihat di aplikasi. Jadi ada beberapa yang terkait dengan satu kompetensi inti yang dibutuhkan, pastinya kompetensi dasar secara praktek ya. Tadi kan di kelas pengetahuan, di sini kompetensi inti yang diperlukan di retail. Yang kedua adalah beberapa kompetensi tambahan yang mungkin nanti kita bisa diskusikan dan kita bisa sama-sama diskusikan ke depan sebenarnya membutuhkan seperti apa kebutuhan di industri. Jadi sangat dinamis sekali yang bisa tentunya kami membuka masukan dan feedback dari Bapak Ibu sekalian. Karena Era Jaya pun dinamis gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, produknya bertambah, teknologi terus berkembang, seperti Pak Jimmy tadi bilang bahwa lifestyle teknologi begitu berkembang sehingga membutuhkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah bahwa siswa dan guru bisa mengakses, bahkan kami juga sediakan guru bisa melihat seperti aktivitas pembelajaran di sekolahnya seperti apa. Tapi tentunya kami berharap ini juga bisa, maksud saya, ke depannya bisa jadi proses forum komunikasi antara kami di Era Jaya dengan dunia pendidikan khususnya di SMK Retail. Ini contoh yang tadi Pak Jimmy sampaikan. Jadi ada dua, Bapak Ibu sekalian bisa atau para siswa bisa lewat web, bisa juga mendownload aplikasi di Android Store. Sebetulnya sekarang masih Android, tapi kedepannya iOS sudah bisa kalau yang teman-teman yang menggunakan Apple. Ini kira-kira gambarannya. Jadi masukkan kode SMK, nanti saya liatin sekolahnya, kemudian masuk. Kalau belum bisa registrasi, kemudian bisa melihat dalamnya seperti apa. Nanti saya perlihatkan sekilas mengenai hal ini. Ini gambaran di prosesnya. Jadi ada akademi, intinya adalah tadi beberapa materi terkait dengan kurikulum, kemudian bisa membaca. Jadi ini tentunya ketika mungkin waktu istirahat, gitu ya, atau ketika lagi menunggu ibu bapaknya belanja, gitu ya Pak ya, atau lagi di mobil gitu, di mobil sekolah gitu, bisa juga belajar. Dan kami juga melakukan sertifikasi melalui kuis. Jadi kita juga ada kuisnya setiap modul. Nanti kalau lulus nanti kita bisa kasih sertifikasi bahwa secara pengetahuan mereka siap. Nah, untuk nanti ke depannya seperti disampaikan sebelumnya ada program yang kita juga akan melakukan offline gitu ya Pak Dadang, yang memastikan bahwa ini juga bisa dipraktekkan gitu di beberapa sekolah, termasuk role play gitu ya. Terutama yang paling penting sebetulnya di kami adalah bagaimana dia bisa mempraktekkan pada praktek. Kira-kira itu gambarannya. Jadi intinya adalah semua pembelajaran dari sisi kami bisa di email saja gitu ya. Ininya gitu buat anak SMK logonya. Nah mungkin sekilas saya akan coba Mas saya mau liatin aplikasinya, boleh? Di apa tuh? Web saya boleh di stop. Yang mana stop? Di stop. Share screen. Share. Ya ini. Ini.
Ini saya akan coba memperlihatkan ini tampilan tadi, mungkin logout dulu ya. Oke, ini kalau Bapak Ibu lihat, tampilan awal kalau di web tadi alamatnya adalah elearning.erajaya.com, Emil New, langsung bisa ke sini. Nah, ketika saya masukkan kode sekolahnya gitu, SSE misalkan ya, ini contoh, nanti sudah di-define, ini akan muncul nomor, nanti indikasinya adalah nomor telepon sama password. Tapi sebelum terdaftar biasanya registrasi dulu, nanti bisa registrasi. Nanti ini terkait dengan dia kelas berapa, kode sekolahnya apa gitu ya, kemudian nama, alamat, semua hal terkait dengan informasi yang sudah disiapkan. Nanti tinggal register. Nah, ini kalau udah registrasi, ini saya misalkan sudah registrasi ya. Tadi dia akan diinformasikan mengenai username-nya apa, atau nama apa, untuk loginnya seperti apa, passwordnya seperti apa. Jadi di registrasi tadi itu orang masing-masing orang itu membuat username-nya Iya. dan juga buat passwordnya. Masuk dia tinggal mengetik itu lagi ya. Untuk masuk. Nah, kalau sudah, ini maka akan dapat tampilan seperti ini. Jadi tadi seperti saya sampaikan informasi-informasi mengenai Era Jaya buka di mana saja, kemudian berita terbaru mengenai teknologi, beberapa informasi mengenai tadi PKL di mana, hiring apa, proses rekrutmen di mana, akan dapat informasi di sini. Nah, yang paling penting adalah sesuai dengan tadi kan sudah didefinisikan dia kelas berapa gitu ya di registrasi. Jadi kita langsung menuju sebetulnya pembelajaran yang seharusnya di kelas tersebut. Mungkin saya coba masuk ya, ini program-program yang mungkin nantinya akan masuk di mana Era Jaya akan buka, kemudian beberapa inisiasi program yang akan dilakukan oleh Era Jaya dan Kemendikbud. Nah, masuk ke program, ini juga ada beberapa yang seperti disampaikan, ada akademi, ada magang, ada sertifikasi. Nah, kalau bicara akademi, maka nanti langsung ke dia harus belajar apa. Jadi, tadi disampaikan di kelas, tadi kan sudah register yang bersangkutan di kelas bisa 10, 11, atau 12. Langsung diarahkan ke pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, ini misalkan ya, saya masuk ke intermediate komunikasi, maka ada modul dan kuis. Jadi kalau saya masuk ke misalkan ke modul, maka pembelajarannya melengkapi pembelajaran yang di kelas. Jadi sudah diarahkan. Langkahnya apa sih? Membaca dan memahami, kemudian menambah wawasan dan menonton video gitu ya. Kemudian terakhir adalah melakukan kuis gitu ya, mengevaluasi pembelajaran. Ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran masing-masing di setiap, tadi sudah disampaikan saya, sejalan dengan kurikulum yang saat ini ada, tapi ini fokus ke pengetahuan praktek yang dibutuhkan. Cuman catatannya dari kami adalah pastikan bahwa bandwidth gitu ya Pak ya. Kemudian kalau saya takutnya siswa mungkin nggak punya data gitu ya, bisa pakai wifi sekolah atau seperti apa, ini juga mungkin terkait dengan infrastruktur yang dibutuhkan. Jadi nanti setiap langkah langsung Pak, jadi Bapak Ibu sekalian, ini bisa langsung misalkan ini terkait dengan komunikasi gitu ya. Materinya apa? Ini materi-materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh seorang resellers di kami gitu ya, disesuaikan dengan kurikulum sebelumnya. Ini contoh komunikasi efektif seperti apa, itu ya, stop dulu. Kemudian tanda-tanda komunikasi efektif gitu ya, dan seterusnya. Kira-kira itu materinya. Gitu. Kemudian dulu ya. Lanjut aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa terkait dengan ini contoh ya. Jadi ketika sudah mengerjakan, sebetulnya teman-teman bisa ngelihat dari dia tuh urutannya di mana. Jadi kelas berapa, modulnya sudah apa aja. Kemudian bisa juga ngelihat dashboard.
Jadi yang tadi disampaikan bahwa dari proses pembelajaran bisa juga dia sudah menyelesaikan apa, skornya seperti apa, jadi seperti raport lah ya. Seperti raport siswa SMK yang sudah melakukan pembelajaran. Oke. Beberapa hal yang mungkin tambahan juga teman-teman SMK, siswa SMK bisa ngelihat produk apa sih yang sekarang ada, gitu ya. Ini sebagai bahan juga untuk pembelajaran tadi di basic teknologi dan sebagainya. Gitu. Terakhir, guru SMK tersebut juga bisa melihat report masing-masing yang proses pembelajaran dari siswa-siswa yang ada. Langsung bisa di-download, jadi nanti kelihatan reportnya seperti apa di Excel. Jadi misalkan SMK mana, basicnya sudah berapa, skornya seperti apa, final skornya seperti apa. Ini sebenarnya kami sediakan untuk memastikan bahwa mungkin salah satu guru atau bapak ibu pengen melihat sebenarnya mereka udah belajar apa. Kira-kira itu yang mungkin dari sisi aplikasi. Nah, aplikasi ini tentunya harus dicoba. Jadi kami memberikan kesempatan ke Bapak Ibu sekalian dari semua yang hadir di sini yang di Vicon, mungkin bisa juga mencoba tadi linknya. Kalau bisa di Android gitu ya, bisa ke App Store, bisa search Emil LSD Era Jaya. Ya, Emil Era Jaya juga bisa kelihatan, bisa download langsung. Dan ini kami membutuhkan masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyempurnaan proses pembelajaran yang kami sediakan, khususnya ini aplikasi yang mungkin kami dedikasikan dari Era Jaya untuk memastikan bahwa semua siswa SMK itu bisa siap bekerja gitu. Khususnya tentunya buat dari sisi kami di Era Jaya berharap bahwa bisa bekerja di tempat kami sesuai dengan areanya, tapi selain itu juga dengan sertifikasi kami mengharapkan bahwa semua siswa SMK siap bisa bekerja di dunia retail pada umumnya, karena kompetensi yang kami definisikan sejalan dengan kompetensi yang ada sekarang ini lebih ke pengetahuan praktis yang dibutuhkan di dunia industri. Mungkin Pak Jimmy ada yang ditambahkan, Pak? Sudah. Kira-kira itu Pak Saryadi. Ya mungkin buat awal ini kali pusing kali Pak Saryadi ya di awal. Tapi intinya sebenarnya kita cuma pengenalan aja di awal. Nanti buat berikutnya kita akan mungkin lebih detail bagaimana cara untuk mengakses, bagaimana cara untuk belajar, bagaimana cara untuk orang sertifikasi, murid-murid misalnya seperti gitu, bagaimana membaca skor dan sebagainya. Nanti secara perlahan mungkin apakah suatu saat kita turun ke daerah misalnya seperti itu menjelaskan lebih detail dan sebagainya, bisa saja kita lakukan. Karena intinya sebenarnya ya buat apa aplikasi kalau juga tidak bisa digunakan kan begitu. Makanya sebenarnya yang penting nanti adalah dalam perjalanan selanjutnya kita akan sama-sama untuk membuat ini menjadi lebih baik. Saya kira itu saja mungkin yang penting. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa menjelaskannya. Kembalikan Pak Saryadi. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Teguh, dan Pak Dadang yang sudah memberikan penjelasan cukup detail mengenai program yang nanti akan dilaksanakan. Berikut dengan infrastruktur yang sudah disiapkan kaitannya dengan program kerjasama antara Era Jaya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, tentunya program yang akan dilaksanakan ini adalah satu kesatuan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi, konten melalui e-learning, terus kemudian praktek kerja lapangan, sertifikasi, dan lain sebagainya, itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu bagian dengan bagian lain. Karena tentunya terkait dengan pengembangan kompetensi, kalau terkait substansi yang disiapkan secara online atau menggunakan e-learning, barangkali di situ akan lebih banyak fokus ke knowledge yang harus dikuasai oleh para siswa. Nanti tentunya pada waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan nanti akan lebih dikedepankan tidak hanya dari sisi knowledge, namun juga bagaimana dari sisi skill atau keterampilan yang harus
ditampilkan atau diperform oleh masing-masing siswa tentunya sesuai dengan kondisi real yang ada di dunia kerja, termasuk juga nanti bagaimana sikap dalam bekerja dan lain sebagainya, yang tentunya itu menjadi bagian dari program untuk peningkatan kompetensi para siswa. Untuk selanjutnya saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi atau menanyakan atas hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jimmy dan Pak Teguh dan Pak Dadang terkait untuk yang program yang segera akan kita laksanakan. Mas Dadan barangkali bisa dibantu, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Vicon gitu ya. Tadi Pak Jimmy, jadi sekarang pesertanya sudah 199 Pak Jimmy. Jadi kayak memang benar seperti proses tabulasi di KPU gitu ya. Ya, dari setiap detik, menit, jam selalu berubah angkanya ini. Dari awal kita tadi Vicon sampai sekarang juga angkanya selalu bertambah ini. Kami berikan kesempatan, barangkali sudah ada yang ingin bertanya, Mas Dadan? Ini ya, dari Lakaso ini dari mana ini? Mohon memperkenalkan diri. Apakah ada videonya, Mas Dadan? Ada. Ini Lakaso ini nama daerah apa? Oh, nama daerah. Oke, kami persilahkan Bapak. Mohon memperkenalkan diri dari SMK mana atau instansi mana bergabung dalam program ini. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Lakasi SMK Negeri 47 Jakarta. Halo. Ya, Pak. Ya. Setelah saya mengamati tadi video konferensi ini, saya tertarik sekali karena memang program-program Era Jaya ini sangat sesuai dengan kebutuhan SMK khususnya untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen. Jadi di antara ya, ada penyelarasan kurikulum, ada peningkatan kompetensi guru, program PKL, sertifikasi kompetensi guru dan siswa, dan juga ada corporate social responsibility. Ya, kalau saya menyimak tadi ini yang banyak dibahas ini adalah untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen. Kompetensi keahliannya adalah marketing dan retail ya Pak. Ya. Ya. Kalau bentuk program untuk akuntansi dan administrasi perkantoran yang sekarang disebut dengan OTKP itu kira-kira bentuknya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lakaso. Ya. Lakaso. Memang saat ini Era Jaya fokusnya adalah di retail dan di distribusi, Pak. Makanya dari tadi kita fokusnya adalah di bidang yang memang selama ini kita gelutin, gitu. Kita gelutin di bisnis Era Jaya. Makanya kita tadi tidak menyinggung untuk akuntansi dan apalagi tadi administrasi perkantoran, karena memang nantinya di tempat kita cukup sedikit bidang tersebut yang akan terserap. Kalau retail sebagai gambaran mungkin saat ini kepada Bapak Ibu sekalian, karyawan Era Jaya sekarang ini udah sekitar 9 ribuan dan 6 ribuan lebih ya. 6 ribuan lebih itu sekarang itu adalah karyawan yang memang di outlet gitu, yang backgroundnya adalah SMK atau SMA dan sebagainya. Makanya kita memang fokusnya adalah di bidang itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya Pak Lakaso, kalau kita suatu saat nanti akan berbicara tentang bidang-bidang akuntansi dan administrasi tadi itu Pak. Ya, itu aja sebenarnya. Jadi dari awal memang kita sudah diskusi dengan Pak Saryadi dan tim dan sebagainya. Kita fokus buat sementara di bidang ini. Tetapi masukan Bapak kita akan tampung buat selanjutnya, nanti mungkin akan menjadi
yang bisa kita follow up, karena saya juga nggak berani langsung mengatakan bagaimana, karena awalnya dengan Pak Saryadi kita fokusnya adalah di bidang retail ini dulu, Pak Lagaso. Begitu dia, Pak. Terima kasih Pak ya, atas informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Wonosari. Ya, terima kasih. Saya Ibu Susianti dari SMK Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Terima kasih kepada Pak Saryadi dan jajaran juga PT Era Jaya. Kehadiran PT Era Jaya sangat membahagiakan bagi kami khususnya di bidang keahlian bisnis manajemen. Nah, perlu kami tanyakan Pak, kami sampaikan, kami berdasarkan pemaparan tadi, Bapak menyampaikan ada beberapa program sesuai dengan timeline. Nah, di antaranya tadi akan diawali dengan sebelum MOU itu ada workshop dan sejenisnya. Mohon kami yang posisinya di lokasinya jauh itu untuk dilibatkan Pak. Karena selama ini kami agak tertinggal, Bapak. Kemudian yang kedua, yang di lokasi area DIY, Pak. Di outlet mana saja yang mungkin kami bisa mulai sekarang bisa mulai menjalin kerjasama awal sebelum nanti ke yang lain, termasuk beberapa kegiatan tadi. Intinya kami mohon untuk dilibatkan manakala ada workshop dan sejenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa tadi? Bu Susi, ya. Salam Bu untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa di Wonosari ya. Pasti Bu, pasti. Sebenarnya seperti tadi awal kita katakan bahwa kita masih terbuka sebenarnya dengan area-area mana yang akan kita jalankan. Tetapi yang pasti di Jogja, Jawa Tengah itu Era Jaya sebenarnya cukup banyak toko-toko kita yang dibuka dan rencananya akan dibuka gitu. Sudah mulai masuk misalnya kemarin kita ada di Tegal ya, ada di beberapa wilayah lain yang sebenarnya kita akan masukin. Nah, termasuk sebenarnya yang tadi yang Ibu katakan workshop dan sebagainya, kita akan cari lokasi sebenarnya nanti tentunya kita akan bisa diskusi dulu dengan Pak Saryadi dan tim sebenarnya lokasi mana yang paling tepat kita adakan workshop untuk lebih memperjelas implementasi ini tadi. Karena kami sadar sebenarnya tidak gampang buat kita untuk memahami aplikasi itu kalau hanya dijelaskan dengan cara model seperti kayak gini. Mungkin akan lebih tepat kalau nanti kita ketemu di satu wilayah dan kita jelaskan lebih detail lagi hal-hal yang bisa kita lakukan bersama terkait dengan kerjasama ini di masa-masa yang akan datang, Bu. Jadi kami justru sangat berterima kasih kalau ada undangan-undangan yang seperti kayak gini nantinya. Kita akan diskusikan lagi dengan Pak Saryadi untuk implementasinya. Saya kira begitu Bu. Terima kasih sekali lagi untuk usulan-usulan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Selanjutnya dari Nur Asia. Nur Asia. Bu Nur Asia, ada pertanyaan Bu? Halo, selamat siang Pak Nur Asia. Ibu Nur Asia. Nur Asia, Pak. Ya, baik Pak. Saya tahunya Nur Asia ini kayak istrinya Pak ini, Pak Sandi ya, Nur Asia tapi nyawa. Selamat siang Bu. Siang Pak. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya, saya Nur Asia dari SMK Negeri 50 Jakarta. Di mana Bu? 50 Jakarta. Jakarta ya. Baru mengikuti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak. Yang menjadi pertanyaan saya adalah untuk aplikasi Emil ini bagaimana prosedurnya? Apakah ini berbayar atau free, Pak? Itu saja Bu. Ya, itu saja. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu.
kalau berbayar nanti saya dimarahin sama Pak Saryadi. Enggak Bu. Ini sebenarnya adalah gratis kalau ngaksesnya, tentunya ya bayarnya adalah kalau data yang dari misalnya dari internetnya. Tetapi kalau ada WiFi ya tentunya enggak lah gitu ya. Jadi intinya sih semua guru, semua siswa tinggal buka saja, tinggal browsing seperti itu dan masuk dengan modul-modul yang tadi. Ya, apakah itu mau belajar atau mencari lokasi magang atau lokasi yang akan dibuka, misalnya kesempatan untuk bekerja dan sebagainya, dan sertifikasi dan sebagainya ada di situ Bu. Jadi bebas saja Bu, tidak ada biaya ketika masuk atau berbayar langganan seperti itu, tidak ada Bu. Begitu Bu? Iya Pak, terima kasih. Sama Bu. Pak Fauzi, silakan Pak. Selamat siang Pak Fauzi. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebetulan kita juga baru on nih Pak ya, untuk di era jayanya nih, aplikasi-aplikasi yang ditampilkan kebetulan memang di sekolah kami. Sekolah mana Pak? Fauzi dari SMK Islam Pak, Jakarta Pak. Oke. Mari silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Kebetulan kalau untuk sekarang nih yang namanya ujian kompetensi, kalau untuk akuntansi, sekretaris dan multimedia kan ada LSP-nya nih Pak. Kebetulan untuk tahun ini kita masih menumpang nih Pak untuk LSP, tapi kalau yang untuk bisnis dan manajemen Ada sertifikasi profesi. tidak ada itu Pak. Nah, makanya dengan adanya Era Jaya mudah-mudahan dari SMK kami bisa terbantu nih Pak. Iya Pak. Intinya memang kalau ya hampir semua sekolah kalau LSP-nya Pak. Terus yang kedua ya bagaimana caranya kita sebagai guru-guru bisa belajar aplikasi nih Pak. Karena saya sendiri masih agak mantul atau mudeng ini Pak. Makasih Pak. Iya Pak. Ya, mungkin generasi kita hampir sama lah Pak ya. Jadi ini memang anak-anak muda, tetapi karena kita berhubungan dengan anak muda, jadi kita mau tidak mau harus sama-sama belajar lah kita Pak. Ya, Pak Fauzi, terkait yang pertama tadi mungkin nanti kita implementasinya mungkin akan diskusi lebih lanjut lagi dengan Pak Saryadi dan tim kali ya Pak. Untuk ya karena terkait dengan LSP kan, lembaga sertifikasi profesi. Iya. Jadi sebenarnya kami intinya pada saat ini lebih kepada sertifikasi, kalaupun nanti keluar itu ada sertifikasi atas nama Era Jaya. Tentunya memang dengan nama Era Jaya yang sudah cukup banyak orang tahu, diharapkan nanti siswa kalau memang tidak kerja di Era Jaya juga bisa diterima di dunia retail lain yang mereka juga sudah tahu Era Jaya, karena memang banyak juga karyawan yang lain yang masuk ke Era Jaya dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu harapan kita terkait dengan sertifikasi itu. Tapi kalau lebih lanjut nanti mungkin kita akan diskusi ya Pak Saryadi buat hal yang ini. Nah, untuk Emil tadi saya kira sih mungkin kalau di sini dijelasin juga akan makan waktu kali Pak. Mungkin nanti karena kita sudah saling kenal, bisa saja nanti suatu saat, apalagi Bapak di Jakarta seperti itu ya, bisa saja nanti suatu saat mungkin kita akan saling kontak lagi, bahkan mungkin kunjungan ke sekolahnya Bapak dan kita akan jelaskan lebih detail kali begitu Pak. Jadi saya kira sih bisa nanti kita follow up Pak. Kita juga sudah catat ya, dan bisa nanti kita follow up. Saya kira kalau di sini nanti dijelaskan mungkin akan lebih terlalu detail kali dan menyita banyak waktu Pak Fauzi. Saya kira gitu Pak. Iya Pak, terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Siswa. Selamat pagi Bu Dina. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Negeri 2, yang SMK Negeri 2 Jakarta.
Yang ingin saya tanyakan gini ya Pak ya, tadi kan di rundown acara itu untuk bulan April kita telekonferensi gitu untuk sosialisasinya, dan bulan Mei akan ada workshop di Jakarta. Apa benar itu Pak? Kalau memang benar, itu waktunya kapan ya Pak? Katanya workshop itu di bulan Mei. Sekolah kami sangat tertarik dengan program ini. Untuk selanjutnya, apakah bagaimana follow up selanjutnya gitu? Ataukah nanti ketika workshop itu kami diundang kembali seperti ini, telekonferensi, atau kita mengajukan atau ada syarat-syarat tertentu untuk bisa ikut dalam program ini? Tanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dina. Pak Dadang bisa jawab? Oke, Bu Dina. Jadi setelah ini nanti kan kita di bulan Mei tanggal 2 kita akan soft launching. Nanti setelah koordinasi dengan pihak Kemendikbud, Pak Saryadi dan tim, nanti kita di bulan Mei juga akan lakukan di area Jakarta Selatan. Ya, nanti mengenai waktu dan tempatnya kita akan susulkan kemudian setelah kita berkomunikasi dengan pihak Kemendikbud, karena segala sesuatunya harus kita koordinasikan dengan Kemendikbud sesuai dengan MOU. Jadi dalam waktu dekat nanti kan kita sampaikan hasilnya di bulan apa, waktunya, tempatnya, tapi kita fokuskan mungkin di pertama ini di daerah Jakarta Selatan, Bu. Itu kira-kira, Bu Dina. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ditunggu kabar berikutnya. Mungkin tambahan dari saya, Bu Dina, terkait dengan detail dan informasi yang akan muncul nanti setelah Ibu download aplikasi ini, mungkin kita juga akan infokan melalui itu. Jadi secara real time Ibu bisa ngelihat, oh mungkin tanggal segini seperti apa dan sebagainya. Kami bisa informasikan lewat aplikasi yang tadi saya sampaikan. Jadi informasinya bisa diakses di situ sih. Kira-kira itu. Jadi kita juga bisa berkomunikasi lewat sana, Pak. Baik, siapa? Selanjutnya ada dari Taufik. Silakan Pak Taufik. Selamat siang Pak Taufik. Pak Taufik. Halo. Pak Taufik. Sekolah. Iya, Pak. Si wifi. Dengan konten-konten apanya. Kita langsung dari SMK Batam itu, Pak. Oh. Oh, Mas Aryadi. Ya, mohon izin Pak Jimmy, Pak Teguh, dan Pak Dadan. Kebetulan saya harus bergeser ke ruangan yang lain karena ada meeting dengan kawan-kawan ketua LSP. Saya mohon izin untuk undur diri, gitu ya, undur diri. Ya, Pak. Nanti mohon bisa dilanjutkan diskusinya dengan Bapak Ibu dari SMK. Satu hal yang pasti, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami melihat bahwa kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT Era Jaya Swasembada ini adalah satu bentuk kemitraan strategis yang menurut kami saling menguatkan, gitu ya, saling menguatkan kedua belah pihak, di mana tentunya kami berharap melalui kerjasama ini Bapak-bapak di Era Jaya bisa mendapatkan SDM yang sesuai dengan kualifikasi atau memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Era Jaya. Dan kami dari sisi pendidikan tentunya ini adalah bagian dari upaya untuk peningkatan kualitas sekolah menengah kejuruan dengan mengupdate, mengkinikan kompetensi-kompetensi yang tentunya nanti akan diberikan kepada siswa-siswa lulusan SMK. Mohon izin saya undur diri, Pak Jimmy, Pak Teguh, dan Pak Dadan. Terima kasih atas dukungan kepada SMK.
Dan ini mohon izin, bukannya saya ingin memberikan hak eksklusif ke kawan-kawan di Lampung, ini ingin ada yang bertanya Pak dari Bandar Lampung. Gitu. Jadi ini ada Ibu Sunarse ya, selaku pengawas di Bandar Lampung, ingin bertanya langsung ke bapak-bapak ganteng 3 yang di depan layar ini begitu. Tuh kan harusnya ada. Mohon izin Pak Jimmy, saya undur diri. Mari Pak. Mari Pak. Kawan-kawan di sini. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa di sini aja Pak LSP ya. Kita mohon izin Pak, sudah bisa dimulai. Silakan, Ibu Sunarsi. Baik Pak, saya yang ingin saya tanyakan ini adalah kalau tadi di materi itu bahwa yang kita bahas itu adalah di C3. Ya. C3. Lalu dikembangkan materi tentang PT ini di dalam materi dari C3. Pertanyaan saya adalah, apakah ini bicara tentang waktu untuk anak kelas 1, 2, 3? Atau tadi saya lihat juga ada kelas 10, 11, 12 bisa menyelesaikan materi-materi itu. Nah, tadi soalnya ada C3. Kalau C3 berarti kan insya Allah ada dipelajarinya di kelas 12 dan mungkin ada kelas 11-nya sedikit. Nah, kemudian jadi waktu Pak yang saya bicara. Yang berikutnya adalah bagaimana keterkaitannya dengan guru. Kalau guru kita bicara tentang kita punya yang namanya KTSP. Begitu dikembangkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan bekerja sama dengan PT Erajaya, artinya kan ada satu materi tadi ya Pak ya. Nah, yang untuk istilahnya divalidasi ke Dinas Pendidikan. Ya, sifatnya bahwa kita ada beberapa materi yang mengadopsi ke Erajaya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan guru-guru bisa mendapatkan itu gitu. Ya, jadi soalnya yang saya perhatikan tadi, saya nggak tahu apa karena masih keawaman saya gitu, yang saya perhatikan itu masih ke arah materi ke anak murid ya Pak. Maksudnya akhirnya mendapatkan sertifikat di kelas 10 ada sertifikat sendiri, kelas 11 ada sertifikat sendiri, dan kelas 12 ada sertifikat sendiri. Nah, pertanyaan saya ini bicara tentang waktu sama bagaimana guru bicara tentang KTSP. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, mungkin saya mencoba menjawab Bu ya. Jadi sebetulnya materi yang kita kembangkan sebetulnya referensinya tadi seperti Ibu bilang bahwa mungkin ada di kelas 11 sama 12 kalau nggak salah. Tapi kami percaya bahwa kita akan melengkapinya lebih ke persiapan di awal. Jadi orang sudah tahu, oh basicnya seperti ini. Padahal nanti intinya di kelas selanjutnya. Nah ini tentunya terkait dengan yang kami fokuskan kemarin workshop adalah tujuan pembelajarannya. Jadi lebih ke kita melihat bahwa hasil akhirnya tujuan pembelajarannya 1, 2, 3 sesuai dengan kurikulum. Nah kita mencoba melakukan proses pembelajaran dari mulai pengenalan gitu ya sampai pada intinya. Tapi pada ujungnya adalah kita berharap bahwa tujuan pembelajaran di bagian tadi di C3 itu tercapai dengan catatan adalah tambahan pembekalan selain yang didapat di kelas. Itu aja sih Bu sebetulnya. Makanya flow-nya adalah kita berharap bahwa semua bisa berpartisipasi mengikuti proses pembelajaran yang kita sampaikan di aplikasi kita. Itu sih Bu. Yang kedua mengenai guru tentunya kita sudah ada program lain namanya sertifikasi guru. Kita juga berharap bahwa bagaimana caranya guru juga memperoleh pengetahuan untuk bisa menyampaikan ke siswa sesuai dengan praktek-praktek pengetahuan praktis yang kita butuhkan di industri. Itu sih Bu. Nanti juga kita akan, itu bagian dari proses program yang kita akan lakukan. Jadi tadi kenapa kami fokus ke siswa, karena memang aplikasinya tentunya bisa diakses sama siswa, tapi tentunya kami tidak melupakan bahwa guru juga berperan penting dalam proses tersebut. Kira-kira itu. Nah, Jimmy untuk Pak Dadang mungkin.
Iya, Bu, guru pasti tidak akan kita lupakan lah gitu pasti. Cuman memang di awal ini dari tadi kita banyak mungkin menjelaskan tentang siswa gitu. Nah, dengan tim dari Kemendikbud sebenarnya kita juga sudah ngomongkan tentang yang terkait dengan guru. Nah, itu memang sudah ada beberapa program yang coba kita desain. Tetapi nanti bagaimana implementasinya, tentunya kita akan diskusi lagi dengan Pak Saryadi dan tim. Intinya seperti itu dia. Dan itu nanti akan selaras. Seperti Pak Saryadi tadi katakan, ini tidak akan terpisah satu sama lain. Apa yang didapat oleh murid tentunya akan diselaraskan dengan apa yang didapat oleh guru. Nah, cuman permasalahannya adalah, seperti saya katakan tadi di awal, bagaimana cara yang paling pas supaya guru juga nggak terlalu terbebani gitu, terbebani dengan seolah-olah ada satu materi yang baru yang nanti akan menambah semua kesibukan yang sudah ada. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita cari saat ini nanti, cara yang paling pas seperti apa. Termasuk misalnya, apakah semuanya nanti melalui aplikasi Emil tadi itu, atau nanti apakah dalam waktu tertentu kita kunjungan ke wilayah tertentu dan kita ketemu bersama-sama dan kita ngomongin tentang hal yang seperti itu. Nah, itu sempat kita diskusikan dengan Pak Saryadi dan tim sebenarnya, Bu, untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kami sadar bahwa ini tidak akan bisa dilakukan dalam waktu yang pendek, tetapi ini adalah untuk waktu yang panjang. Kita butuh masukan dari Bapak Ibu semua bagaimana cara yang paling baik nantinya tentunya supaya program ini bisa berjalan dengan baik, hasilnya betul-betul bisa diimplementasikan, karena buat apa juga kita buat program kalau nanti tidak bisa meningkatkan guru dan juga tentunya murid. Saya kira begitu, Bu. Iya, iya Pak. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Selanjutnya. Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Pak Abdullah tapi yang tanya Ibu. Oh, dengan Ibu? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Komaria dari SMK Negeri 8 Jakarta. Oke. Pak. Ya, Bu, silakan, Bu. Sangat antusias dan sangat gembira ada kegiatan seperti ini, khususnya dari perusahaan Erafone, dan kami menyambut baik. Ada pertanyaan yang pertama, kalau sekolah kami ingin melakukan MOU khusus dengan perusahaan Bapak, wilayah kami adalah di area Jakarta Selatan, kantor mana yang akan kami hubungi? Ya. Yang kedua, kaitannya dengan PKL. PKL sekolah kami itu ada 2 periode. Periode yang pertama itu dilakukan pada di pertengahan tahun. Kalau yang berlaku nanti PKL yang tadi ditarakan Bapak itu bulan September. Kalau misalnya kami mengawalinya pada bulan Juni atau Agustus, bisa tidak kami melakukannya? Itu pertanyaan dari sekolah kami, Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MOU khusus ya. Saya kira sih, Bu, untuk MOU khusus bisa saja nanti kita bicarakan lebih lanjut. Karena begini, kami sebenarnya sih bisa dalam arti kan semuanya mesti koordinasi dengan pihak pendidikan juga kan, Bu, ya. Pendidikan, karena selama kerjasama kita dengan itu. Nanti kita akan diskusikan MOU khusus seperti apa yang nanti akan kita lakukan. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan Pak Saryadi dan tim juga, Bu. Saya kira sih nggak terbuka, nggak tertutup kemungkinan apa saja. Karena intinya kan sebenarnya bagaimana kita sama-sama untuk bisa berkembang kan, Bu. Sekolah juga bisa berkembang, ya. Ibu Bapak guru juga bisa berkembang dan sebagainya. Bisa saja, Bu. Ini udah di sini, Bu. Mana? Di sini ntar nih. Nunggu ini kali nunggu. Pertanyaan kedua. Terus yang kedua? PKL. PKL Juni. Jadi nanti kalau Ibu mau tanya nanti konteksnya siapa, nanti ada tim kita namanya Pak Rio Suryawan ya. Jadi kantor kita ada di Gedong Panjang dan di Bandengan, Bu, di Era Jaya Plaza dan Era Jaya Gedong Panjang. Nanti setelah ini kita bisa koordinasi mengenai kontak numbernya segala macam. Di surat Kemendikbud ada nomor saya, nanti Ibu bisa kontak
nomor saya. Yang terakhir. Ya, nanti juga sebenarnya melalui aplikasi juga ada bisa di situ untuk komunikasi, benar ya? Ya. Komunikasi, Ibu juga bisa sebenarnya usulkan hal-hal yang seperti itu. Kalau Ibu buka nanti di emailnya gitu. Di situ sebenarnya bisa ada usulan terkait dengan misalnya pertanyaan Ibu tadi, kalau PKL seperti ini gimana dan sebagainya. Nanti bisa kita fasilitasi juga untuk menjawabnya, Bu. Ya. Oke, baik Pak. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Satu lagi, Pak. SMK 22 Jakarta, boleh Pak? SMK 22. Silakan SMK 22. SMK 22. Halo, Halo? halo, selamat siang Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat senang sekali mengikuti kegiatan SMK Bisa ya. Dan saya sangat tertarik dengan kegiatan atau program ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, kami ini memang kan ada jurusan bisnis manajemen Pak ya. Di antaranya adalah jurusan BDP atau pemasaran. Nah, kalau Pak nanti yang pertama yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya untuk bekerja sama dengan Era Jaya? Persyaratannya apa saja? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, untuk prospek kedepannya, apakah siswa-siswa yang sudah atau mungkin sekolah yang sudah bekerja sama dengan Era Jaya, siswanya bisa langsung disalurkan di tempat dunia kerja atau bagaimana ya Pak ya? Ini yang saya ingin tanyakan. Nah yang ketiga, kebetulan kan untuk SMK yang jurusan BDP atau pemasaran itu kan belum mempunyai sertifikat LSP. Nah, apakah sertifikat yang tahun ini nih yang sedang kita laksanakan bisa digunakan untuk di dunia industri retail? Terima kasih. Sertifikasi profesi. Sudah, Bu? Iya, Pak, sudah. Saya dari SMK 22 ya, Bu. Dengan Bu siapa, Bu? Saya Ibu Lailatus Saadah. Ya, selamat siang Bu Lela. Terima kasih untuk pertanyaannya. BDP bisa langsung kerja ya lewat email lah. Tadi ada 3 pertanyaan ya? Iya. Kerjasama dengan Era Jaya gitu ya? Iya. Seperti saya katakan tadi Bu, dengan yang sebelumnya, kita bisa saja nanti menjajaki kerjasama. Kita akan bisa follow up lagi. Ya, bisa follow up lagi. Kita juga sudah catat, nanti kita akan bisa follow up seperti apa sebenarnya kerjasama karena di Jakarta juga gitu ya, yang bisa kita lakukan pada masa yang akan datang. Tentunya semua kerjasama itu adalah terkait dengan bidang-bidang yang saat ini ditekuni oleh Era Jaya. Dalam hal ini tentunya adalah dunia retail atau distribusi seperti itu Bu. Jadi itu yang dari tadi kita bicarakan bersama-sama, nanti bisa kita follow up. Terus yang kedua terkait dengan bisa langsung kerja atau enggak. Nah, ini sebenarnya sama juga dengan dikatakan oleh Pak Saryadi tadi di awal ketika forum ini kita buka bersama-sama bahwa sebenarnya sih di Era Jaya terbuka siapa saja untuk bisa kerja. Cuman memang karena kita adalah perusahaan yang bergerak dengan salah satunya bergerak di bidang teknologi, tentunya nanti ada orang yang bisa bekerja adalah sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh company, begitu dia Bu. Jadi ada dia persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, memang itu sebabnya di email tadi kita akan sudah berikan misalnya bukan hanya terkait dengan modul-modul yang terkait dengan pemasaran gitu, bagaimana cara orang jual, bagaimana bernegosiasi, ya bagaimana buka tutup toko dan sebagainya. Tapi kita juga mengajari bagaimana memahami dunia handphone, teknologi dan sebagainya. Nanti itu yang sebenarnya yang akan kita ajarkan, kita persiapkan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari persyaratan yang kita harapkan dipenuhi oleh siswa sebelum mereka nantinya masuk atau bisa bekerja di tempat kita. Nah, cuman bedanya dengan yang dulu apa? Ini kalau dulu mereka daftar, terus mereka harus ikut training beberapa hari seperti kayak gitu,
baru nanti diseleksi gitu. Nah, kalau sekarang mereka dikasih kesempatan untuk belajar terlebih dahulu. Nanti mereka disertifikasi, mereka lulus atau tidak dan sebagainya. Dan tentunya akan memperpendek waktu sebenarnya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya yang ingin saya katakan kepada Ibu dan juga Bapak guru, Bapak Ibu guru semua di mana juga berada, sejauh dia memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan, tentunya boleh saja masuk, Bu. Siapa saja boleh masuk ke Era Jaya di bidang-bidang yang sudah yang kita butuhkan sejauh kualifikasinya memenuhi, seperti itu dia. Nah, justru forum kita saat ini adalah kita mencoba untuk menawarkan persyaratan-persyaratan itu kepada murid-murid, Bu, supaya mereka bisa penuhi terlebih dahulu. Saya kira itu yang kedua, Bu. Terus masalah sertifikasi ya. Nah, balik lagi ini sebenarnya pertanyaan yang tadi sempat kita diskusikan ke penanya sebelumnya, bahwa sertifikasi Era Jaya tentunya akan mengeluarkan sertifikat yang dikeluarkan atas nama perusahaan aja terlebih dahulu buat saat ini, karena tentunya ada persyaratan-persyaratan yang dari BNSP, Pak, ya. BNSP terkait dengan sertifikasi secara profesi gitu, Bu. Jadi saya kira sih kita masih terbuka untuk diskusikannya nanti dengan tim Pak Saryadi di Dikbud ya, pendidikan kebudayaan, bagaimana untuk masa depannya terkait dengan sertifikasi ini. Tapi intinya sebenarnya adalah karena Era Jaya besar, tentunya kita merasa bahwa kalaupun nanti murid itu tidak bisa bekerja di Era Jaya, sertifikat itu bisa mereka bawa ke tempat-tempat lain yang memang pada saat itu membutuhkan, dan mereka tahu sudah tentang Era Jaya, karena Era Jaya termasuk saat ini di Indonesia kan salah satu pemain retail yang sangat besar sekali, dan orang-orang juga sudah tahu Era Jaya, Bu. Sebenarnya itu harapan kita, kenapa saat ini kita berani mengeluarkan sertifikat atas nama Era Jaya terlebih dahulu. Ya, tetapi nextnya seperti apa atau kelanjutannya seperti apa, karena kerjasama ini masih panjang, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi, Bu. Saya kira begitu, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Sama, Bu. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya cukup, Pak. Ya, Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih untuk Pak Saryadi, walaupun sudah tadi pergi terlebih dahulu karena kesibukan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Era Jaya untuk bisa berbicara, bisa berdiskusi, dan juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan saat ini antara Departemen Pendidikan Kebudayaan dengan Era Jaya. Tentunya, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa pertemuan ini mungkin hanya sebagai awal saja untuk kerjasama yang lebih panjang di kemudian hari. Tidak akan mungkin semua materi-materi yang ingin kita jelaskan kepada Bapak Ibu semua akan bisa dipahami pada saat ini dengan waktu yang sangat singkat, apalagi tadi ada beberapa hal yang terkait dengan teknologi. Nah, maka harapan kami sebenarnya adalah silahkan mulai masuk ke email yang kita berikan tadi, ada kesulitan apapun juga bisa nanti diutarakan melalui kontak yang sudah kita berikan tadi itu ya, atau melalui pihak Pak Saryadi, nanti kita akan follow up bagaimana lebih lagi pada masa-masa yang akan datang. Intinya sebenarnya kan bagaimana SMK hebat itu bisa kita dapatkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini, sukses terus buat Bapak Ibu semua yang ada di SMK di mana juga berada. Sampai ketemu lagi, apakah nanti melalui forum seperti ini atau kita akan kunjungan ke tempat Bapak Ibu atau ke wilayah-wilayah tertentu, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan pihak Pak Saryadi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat siang. Ketua KPPS ini secari 500.000. 500.000 bikin mati 2 hari 2 malam. Bunganya tidak jadi mati tuh. Tidak jadi mati.